Sadarkah Anda kalau dunia kita ini ya direkatkan sama lem yang nggak kelihatan? Semua perabotan, bangunan, semua benda di sekitar kita bisa berdiri kokoh ya karena ada dia. Tapi pernah kepikiran nggak sih dari mana sebenarnya perekat yang ada di mana-mana ini asalnya? Pertanyaannya mungkin kedengaran sepele ya, tapi jawabannya, wah, ternyata cukup kompleks. Dan bahkan mungkin banget bakal bikin Anda ngelihat semua benda di sekitar Anda dengan cara yang benar-benar baru. Yap, benar banget. Perekat yang kelihatannya sepele itu ternyata sebagian besar dibuat dari minyak bumi. Dan yang lebih ngerinya lagi, mereka ini diam-diam melepaskan senyawa kimia berbahaya di dalam rumah kita, mencemari udara yang kita hirup setiap saat. Oke, yuk sekarang kita bedah bareng-bareng masalah lengket ini. Kita bakal telusuri lebih dalam rahasia apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik perekat yang kita pakai sehari-hari. Jadi, ini tuh ibarat kita lagi ada di persimpangan jalan nih. Di satu sisi ada jalur yang praktis, tapi penuh risiko tersembunyi. Nah, di sisi lain, ada jalur menuju masa depan yang lebih aman, lebih berkelanjutan. Kira-kira kita bakal pilih yang mana? Anda pernah nggak ngerasa pusing, sakit kepala, atau malah susah tidur di rumah tapi nggak tahu kenapa? Nah, bisa jadi gejala-gejala umum ini adalah pertanda bahwa perabotan di rumah Anda tanpa kita sadari lagi melepaskan bahan kimia yang memicu kondisi ini. Eits, tapi tenang dulu. Solusinya mungkin malah ada di tempat yang nggak pernah kita sangka-sangka. Alam ternyata udah nyiapin perekat supernya sendiri buat kita, cuma kita aja yang udah lama nggak ngelirik keberadaannya. Kenalan dulu yuk sama yang namanya lignin. Lignin ini kalau diibaratkan itu kayak tulang rangkainya pohon. Dia yang ngasih kekuatan buat pohon bisa tumbuh tinggi dan kokoh. Bisa dibilang, tanpa lignin nggak akan ada hutan. Dia itu perekat paling asli, paling murni dari alam. Angka yang Anda lihat ini, wow, benar-benar luar biasa. Setiap tahun, dan ini baru di Amerika Serikat aja ya, industri kertas itu ngehasilin 20 juta ton limbah lignin. Jumlah segitu tuh setara dengan berat jutaan gajah. Coba bayangin deh, kalau kita bisa mengubah semua limbah itu jadi sesuatu yang berguna, perubahan sebesar apa yang bisa kita ciptakan kan? Jadi bisa dibilang kita nih nemuin solusi yang nyaris sempurna. Bahannya dari limbah, bisa diperbarui terus-menerus, dan hebatnya lagi, struktur kimianya mirip banget sama perekat sintetis yang mau kita gantiin. Ini tuh kayak alam udah nyiapin jawabannya dari dulu buat kita. Nah, sekarang bagian serunya nih, kita bakal lihat gimana para ilmuwan melakukan sihir mereka, mengubah limbah kayu yang tadinya nggak kepake, ini jadi perekat yang ajaib. Pertanyaannya, sihir kimia macam apa yang dibutuhin buat membangunkan lagi kekuatan perekat yang tertidur di dalam lignin ini? Dan bikin dia berfungsi lagi? Nah, semuanya berawal dari sini. Anggap aja ini tuh kayak satu balok Lego kecil. Nah, lihat deh, struktur yang bentuknya kayak cincin itu, itulah bagian kuncinya. Bagian itulah yang ngasih lignin potensi buat jadi perekat yang super kuat. Prosesnya itu bisa dibayangin kayak ngambil tumpukan benang yang acak-acakan, terus kita tenun jadi selembar kain yang kokoh. Lewat proses ikatan silang ini, molekul-molekul lignin yang tadinya kepisah-pisah, sekarang diikat jadi satu. Kencang banget, membentuk sebuah jaringan yang super kuat. Nah, kira-kira begini visualisasinya. Molekul-molekul kecil itu dipaksa buat nyambung satu sama lain, ngebentuk sebuah jaringan polimer raksasa. Jaringan super kuat inilah yang ngasih perekat lignin daya rekatnya yang luar biasa, yang bikin dia bisa nyaingin perekat-perekat sintetis yang biasa kita pakai. Tapi, ya namanya juga teknologi baru, perjalanannya nggak selalu mulus. Buat mengubah lignin jadi perekat yang bisa diproduksi massal, itu masih ada beberapa tantangan. Tapi justru disinilah letak keseruannya kan? Di sini semangat para ilmuwan buat terus berinovasi diuji. Oke, jadi pertama, reaksi kimia lignin ini agak lebih lambat, yang artinya proses produksinya butuh lebih banyak energi. Kedua, warnanya yang gelap alami ini bisa jadi masalah buat estetika. Dan yang paling penting, ya, kekuatan rekatnya untuk saat ini belum bisa 100% ngalahin perekat sintetis konvensional. Tapi, para ilmuwan ini nggak nyerah gitu aja. Justru sebaliknya. Nah, sekarang mari kita intip. Inovasi cerdas apa aja sih yang lagi mereka kembangin buat naklupin tantangan-tantangan ini? Justru tantangan-tantangan tadi itu malah jadi pemicu kreativitas mereka. Para ilmuwan ini kerja keras banget, terus-terusan cari cara buat memodifikasi dan nyempurnain performa si lignin ini. Jadi ada dua strategi utama yang lagi dikerjain nih. Pertama, mereka bikin koktail resin hibrida. Jadi lignin dicampur sama perekat sintetis, biar pemakaian minyak buminya berkurang tapi kekuatannya tetap oke.
Strategi kedua namanya likuifikasi, sebuah proses yang intinya melelehkan kayu jadi semacam minyak hayati yang nantinya bisa diolah jadi perekat supergenerasi baru. Kutipan ini bener-bener ngerangkum tujuan utamanya dengan pas banget. Arah industrinya tuh udah jelas, ninggalin bahan kimia berbahaya dan pindah ke solusi alami yang lebih aman dan ramah lingkungan. Ini bukan lagi soal kemajuan teknologi aja, tapi juga soal tanggung jawab kita ke planet ini. Nah, sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba bayangkan sebuah masa depan di mana bahan buat bangun rumah kita itu bukan lagi dari hasil tambang yang rusak lingkungan, tapi justru dari limbah kertas yang kita hasilkan tiap hari. Apakah itu masa depan yang Anda inginkan? Karena penelitian ini nunjukin masa depan itu udah di depan mata.